Jonathan Frizzy dan Dena Devanka juga masih menjalani proses hukum kasus gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hubungan keduanya pun juga terlihat semakin memanas dengan saling lapor ke pihak berwajib. Sebelumnya, Dena melaporkan Ijong atas dugaan KDRT dengan melampirkan bukti-bukti. Salah satunya dari rekaman video yang ia simpan sejak kejadian kekerasan di pertengahan tahun 2021. Namun, pihak Ijong pun tidak terima dengan tuduhan tersebut. Sampai akhirnya, pesinetron itu pun melakukan jumpa pers pada malam tadi, ditemani kuasa hukumnya sambil menunjukkan bukti kekerasan yang dilakukan Dena kepadanya. Kita semua, saya beserta keluarga, Dena beserta keluarga, sebenarnya sudah ada pertemuan sebelum kejadian ini terjadi gitu. Jadi sudah ada kata damai untuk berpisah baik-baik. Jadi kita damai, kita tidak akan meneruskan ke polisi dan segala macam. Tapi ternyata diabaikan dari pihak sana sampai akhirnya terjadi seperti sekarang. Saya dilaporkan, saya yang dilaporkan loh ya, saya yang digugat. Dan yang paling sedih itu laporan polisi ditaruh di gugatan, yang artinya bisa diartikan sendiri itu untuk perbuatan anak. Sebenarnya tidak ada perjanjian seperti itu. Kita mau jadi co-parenting, mau baik-baik, mau jadi teman, jadi sahabat untuk anak-anak kita gitu loh. Banyak yang bilang, kok Ijong tega banget sih melaporkan istri gitu. Sekarang saya tanya, emang kalian tega saya di penjara? Gitu aja. Emang kalian tega saya jadi tersangka? Sebenarnya ini cuma salah paham. Saya dituduh apa yang tidak benar gitu. Makanya saya fight, saya juga melaporkan yang benar. Ya akhirnya jadi seperti sekarang ya Mas. Klien kami itu udah rumah tangganya tidak harmonis itu sejak 2019. Sebelumnya juga ya. Dan bahkan beliau ini sudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu sudah lama. Artinya apa? Artinya ini kegiatan yang berlangsung, yang berlanjut gitu. Berulang gitu. Kejadiannya Mas Ijong ini menjadi korban ini berulang. Ya kan di 2021 kita juga ada bukti visum. Nih ya, kita clear ini bukan editan ya. Bulan Mei itu saya sudah lebam-lebam ya. Saya sudah lebam-lebam, kemudian setelah lebam-lebam itu saya lapor polisi kan, ya. Saya lapor, saya visum karena saya juga ada ketakutan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak, saya takut kejadian hal ini. Saksi tentu ada, yaitu siapa? Orang yang bekerja di rumah saya. Saya berusaha untuk menjalani hidup seperti biasa ya. Saya juga. Tapi kejadian yang ada di video ini itu kejadian di bulan Juli. Di saat itu saya lagi berkabung ya. Di situ baru 7 harian. Kejadian itu subuh-subuh. Tiba-tiba emosi, marah. Terus dia gedor-gedor kamar saya. Dia pengen ngasih anak saya nih. Dia pengen pergi lah intinya. Seperti biasa dia mau pergi dari rumah, akhirnya kejadianlah seperti video ini. Ini bukan menyikapi, ini emang keputusan aku gitu, karena emang udah nggak sehat. Udah sangat nggak sehat, terus kasihan juga anak-anak, kasihan diri sendiri juga, aku juga kasihan. Ya, untuk membela diri aja sih apa yang udah diberitakan sekarang, kalau semua itu nggak benar gitu. Alasan pihak ketiga ternyata sempat mencuat dalam kasus rumah tangga Ijong dan Dena yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya gugatan perceraian. Ijong sendiri juga membantah tuduhan tersebut dengan menyebut bahwa rumah tangganya dengan Dena sudah tidak lagi harmonis sejak 5 tahun terakhir. Cekcok yang berkepanjangan akhirnya tidak bisa dihindari. Hingga akhirnya Ijong memilih untuk berpisah. Walaupun tetap menginginkan terjalinnya hubungan baik dengan sang istri. Sebenarnya rumah tangganya kami itu sudah tidak harmonis sejak lama banget, dari sebelum 2018, 5 tahun ke belakang. Saya usahakan pulang karena ada anak-anak. Saya usahakan sekali pulang karena ada anak-anak. Karena anak yang paling kecil itu tidur sama saya. Gitu. Jadi setiap saya pulang selalu ditanya terus, saya jawab tanya terus sampai menyinggung, saya dicubit sekali 2-3 kali, akhirnya saya juga gerah kan gitu. Akhirnya terjadilah cekcok dan terjadi keributan. Saya sangat menghindari banget keributan yang ada anak. Jauh sebelumnya sudah tidak harmonis. Makanya jalan terbaik saya pikir sekarang dengan berat hati memang harus berpisah tapi secara baik-baik.
Semoga juga nanti saya dan Dena bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak, karena saya juga banting tulang buat membiayai anak-anak beserta isinya, beserta rumah segala macam. Rumah masih cicilan, saya juga harus kerja keras gitu. Gimana mau kerja keras kalau dicurigain terus gitu aja. Saya itu 16 tahun sama dia. Saya tahu dong, semenjak zaman pacaran, saya tahulah ritme syuting seperti apa. Saya ibaratnya saya dulu kerja di TV juga, saya ngerti lah gimana. Sampai saya datang nih ke lokasinya. Saya datang jam 2. Terus saya tanya sama security-nya, oh udah pulang mbak. Saat itu sempat saya setelah dari lokasinya dia, saya telepon, kamu memang di mana? Saya tuh ke lokasi kamu, tapi kok nggak ada. Nah, terserah gue ya. Jadi selalu kata-kata itu yang buat saya tuh harus diem gitu loh. Saya pikir dengan saya memaafkan dengan kejadian yang dulu, ya, kejadian yang dulu ada dugaan perselingkuhan itu, saya pikir dia sudah membaik. Tapi ternyata kok jadi berulang kembali. Tapi yang ini paling parah gitu loh. Sampai membuat saya tuh ya jadi tersakiti. Sangat disayangkan rumah tangga dari Ijong Dena, Mika Vita Bams, dan juga Tina Kenang sekarang ini berada di ujung tanduk. Yang bisa kita lakukan adalah menghargai keputusan yang telah mereka ambil. Sebelumnya ada berita dari perseteruan antara Hotma Sitompul dan juga Hotman Paris yang semakin memanas pasca Hotma Sitompul kalah dalam putusan kode etik. Selanjutnya ada tumbuh kembang 3 anak selebritis Indonesia. Seperti apa kelucuannya? Liza akan kembali setelah yang satu ini. Para selebriti tunjukkan kebahagiaan mereka ketika melihat tumbuh kembang putra mereka yang makin menggemaskan. Bagaimana Irish Bella dan Amar Zoni, Citra Kirana dan Reski Aditya, serta Paula dan juga Baimong berbagi cerita saat menjalin kedekatan dengan buah hati mereka.